Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Binasif, Bincang Asyik dan Inspiratif. Bersama saya Mustafa Kamil, selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian di Binasif, Bincang Asyik dan Inspiratif. Tentu dengan berbagai narasumber yang pastinya inspirasi dari berbagai bidang, baik dari pemerintahan, politik, seni, serta olahraga. Nah, di Binasif kali ini cocok banget buat teman-teman yang suka banget dengan dunia seni dan olahraga. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak sendiri di studio, saya tidak sendiri di studio gitu ya. Saya ditemani dengan Bapak Dhani Suhendar SH, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakes Bangpol Kota Bogor. Halo, assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik kabarnya nih, Host Baik. Kamil. Iya, Ya. tadi udah sarapan Bapak? Sudah Sarapan ya? sudah, Gitu ya. alhamdulillah. Gitu, karena untuk Binasif kali ini episode perdana kita di program Bincang Asyik dan Inspiratif gitu kan. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pertama gitu ya, saya mau nanya dulu nih Pak, kalau misalkan di Bakes Bangpol Kota Bogor gitu kan, itu sebenarnya tuh apa sih Pak? Bapak ngapain aja tuh di situ tuh? Atau gimana Pak? Boleh diceritain ke kita semua Pak? Oh gitu, boleh banget. Jadi saya bekerja di Bakes Bangpol Kota Bogor terhitung Desember 2004 sampai April ini kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Jadi tugas pokok dan fungsinya di Bakes Bangpol itu, terutama di bidang Wanasplik, kita mungkin menjalin koordinasi, komunikasi dengan Forkompimda. Di situ ada Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolresta, Ibu Kejari, kemudian Kepala Pengadilan Negeri Kota Bogor dan Denpom semua. Kita mencoba berkoordinasi bagaimana Kota Bogor bisa aman, tertib dan kondusif Ya, di betul. semua sektor kehidupan. Di semua sektor kehidupan di Demikian. Kota Bogor. Ya. Itu ya Pak ya, luar biasa banget nih Pak. Untuk apa namanya, kepala bidang tadi ya gitu kan. Nah, terus kalau misalkan kita bekerja di lini masa yang seperti itu kan pasti tentunya punya background pendidikan yang seiras juga gitu kan. Boleh diceritain Pak dengan background pendidikan Bapak sebagai mahasiswa dulunya itu di mana dan prodi apa gitu Pak? Aduh. Jadi cerita masa lalu ya, mahasiswa ya. Baik. Jadi saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya di Jakarta Jayabaya. tahun 1985. 1985. Saya masuk di Fakultas Hukum. Nah, saat itu langsung mengambil jurusan Hukum Perdata. Hukum Perdata. Ya, kalau dulu tuh ada Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Saya ngambil Hukum Perdata. Nah, kurun waktu 4 tahun setengah mungkin saya kuliah. Saya juga sangat mengikuti perkembangan kemahasiswaan. Ya. Aktif di dunia kemahasiswaan, yang dulu mungkin ada Senat Mahasiswa, kemudian juga Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga aktif di kegiatan organisasi, yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, dan juga mungkin sekarang menjadi alumni KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Jakarta. Demikian. Oh gitu. Jadi dengan Bapak lulusan hukum gitu ya. Hukum Perdata tadi ya? Perdata di Universitas Jayabaya gitu kan. Dengan background juga, dengan background organisasi juga yang tadi ya, apa namanya? Senat apa tadi Pak? Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Wow. SEMA dan BEM dulu. Oh, gitu. Sekarang mungkin ada istilah lain ya. Badan Eksekutif Mahasiswa masih ada mungkin ya? Mungkin ya. Masih ada ya teman-teman. Ya. Gitu. Dan BEM juga masih ada sekarang ya, gitu kan ada, ya. ya. Dengan aktifnya Bapak di organisasi mahasiswa gitu kan, di ngambil prodi hukum di Universitas Jayabaya. Ini kan tentu apa ya, memiliki background yang cukup luar biasa juga, sehingga Bapak juga punya pengalaman di kepala bidang Bakes Bangpol Kota Bogor gitu kan. Nah, mungkin saya juga mau tahu, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pengen tahu nih Pak, cerita awal untuk Bapak terjun di dunia pemerintahan itu gimana sih Pak? Oh baik, jadi sekitar tahun 90-an ya, tepatnya 92, saya mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS kalau dulu istilahnya ya. Nah, kebetulan saya melamar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung.
untuk menjadi pegawai pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Nah, 93 saya mengikuti seleksi, kemudian 94 keluar pengumuman dan saya diterima. Dan keluarlah SK Gubernur Jawa Barat, saat itu dijabat oleh Bapak Nuryana. Saya ditempatkan pertama kali oleh Pak Gubernur Jawa Barat saat itu sebagai CPNS di pemerintah daerah Kota Bogor. Dan penempatan pertamanya adalah di Inspektorat Wilayah Kota Bogor, demikian. Oh gitu, berarti memang awalnya di provinsi gitu, nanti akhirnya menetap di Kota Bogor untuk tugas-tugasnya baik-baik gitu ya. Mungkin lebih mendalam lagi kita bakal membahas mengenai olahraga gitu kan. Tadi kalau misalkan saya juga udah ngulik-ngulik sedikit tentang Bapak aktif di olahraga gitu ya Pak ya. Gitu. Biasanya kalau olahraga apa Pak? Saya sekarang rutin olahraga jalan kaki lah. Jalan kaki. Atau jogging. Jogging. Keliling sistem satu arah kebun raya. Oh gitu. Jadi lumayan itu 1 jam berkeringat juga gitu. Iya pasti. Atau ke lapangan Sempur atau juga ke lapangan Helang. Itu beberapa alternatif yang saya lakonin, misalkan hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi minimal 1 jam saya melakukan olahraga. Itu dengan jalan kaki saja. Kalau saya biasanya jalan kaki tapi udahannya jajan cilor. Oh gitu ya. Apa tuh cilor tuh? Oh, cilor apa? Aci pakai telur. Oh itu makanan. Kos seneng makanan kayaknya. Iya gitu, jajan-jajan gitu. Karena tadi juga udah di-spill olahraga, terus Bapak juga memang sekarang itu memang bekerjanya di bidang olahraga gitu. Mungkin kita ada artikel yang mau ditampilkan teman-teman mengenai olahraga juga, gitu kan. Nah, ini ada dari Radar Bogor, olahraga bola basket diklaim berkembang pesat di Kota Bogor. Dispora beri catatan ini. Oh, ini Bapak nih, Pak ya? Iya, betul. Boleh sedikit cerita, Pak, tentang hal ini? Iya, baik. Ini. Jadi, saya bercerita waktu tugas sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Bogor. Ini di gambar monitor ini, saya mensupport kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh DBL, ya, Development Basket League, yang sangat meriah di Kota Bogor. Dan pelaksanaan tahun lalu itu 2004 tidak dilaksanakan di GOR A Pajajaran karena saat itu ada kegiatan nasional, persiapan semua kekuatan keamanan berkumpul untuk mengamankan Pileg. Ya, pemilu legislatif. Oh gitu. Dan pelantikan juga Pilpres kalau tidak salah di Jakarta. Nah akhirnya panitia DBL mengalihkan tempat eventnya di gedung vokasi IPB. Gedung vokasi IPB. Ya, oh ya, yang di Pajajaran. Yang di Jalan Pajajaran. Iya betul ya. Nah saya sampaikan juga informasi. Kebetulan saya juga hadir mendampingi Pak Kadispora untuk bersama-sama mengikuti opening ceremony. Dan alhamdulillah opening ceremony saat itu dihadiri juga oleh Bapak PJ Wali Kota Bogor dan langsung mensupport, kemudian juga memberikan sambutan dan membuka acara seharusnya yang mana kebanggaan Kota Bogor DBL adalah memang tempat candra dibukanya pembinaan dan pengkaderan atlet-atlet basket yang ada di Kota Bogor, juga diikuti oleh selain Kota Bogor dari kabupaten, kemudian juga kemarin ada dari Bekasi, dari Karawang, dari luar daerah Kota Bogor yang memang menarik sekali DBL ini. Oh gitu ya. Ya. Bisa diceritakan nggak kalau misalkan ini tuh diikuti dari berbagai, misalkan kayak mahasiswa atau siswa atau gimana Pak? Ya, baik. Untuk DBL itu segmennya adalah segmen untuk pelajar SMA atau SMK. Ya. Dan mereka biasanya memiliki tim yang sudah rutin dipersiapkan timnya lah tiap tahun gitu. Dan untuk Kota Bogor sendiri yang kemarin berkiprah dan berhasil dari SMA Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 5 Bogor. Wow. Selalu menjuarai juga, ada SMA Negeri yang lain, ada SMA Negeri 2 maupun SMA Negeri 3. Dan lawan-lawannya pun juga mumpuni juga, ada yang dari Bekasi, kemudian dari Cikarang, ada dari Depok juga. Nah, alhamdulillah Kota Bogor bisa menunjukkan lah, unjuk gigi bisa memberikan prestasi yang baik lah untuk DBL tahun 2024. Dan harapan kemarin dari Dispora semoga melahirkan atlet-atlet bola basket putra-putri Kota Bogor berbicara lebih tinggi lagi.
terutama bisa membawa nama baik Kota Bogor di ajang Jawa Barat, nasional maupun internasional. Oh ya, luar Ya, biasa ya. demikian. Gitu ya. Nah, kalau misalkan itu kan tadi atlet gitu kan, dari lini masanya ada siswa-siswa SMA, 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 SMK gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari pemerintah sendiri, untuk kesejahteraan atlet itu gimana sih Pak? Dari pembinaan atau penghargaan atau seperti apa Pak? Baik, alhamdulillah di Kota Bogor sudah mungkin berjalan ini kepada para atlet, kemudian pelatih yang memiliki prestasi di berbagai ajang kompetisi atau mungkin multi event itu lebih dari satu event seperti ajang Porprov, kemudian Popda, PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Kota Bogor sendiri memberikan apresiasi dengan memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih yang sudah ditentukan kisarannya, yaitu untuk juara Popda pelajar 1 medali emasnya perorangan 25 juta, kemudian untuk juara Porprov 100 juta perorangan, dan untuk juara PON 50 juta. Dan mereka pun selain dari pemerintah Kota Bogor mendapatkan medali, apresiasi, bonus, juga mendapatkan dari gubernur. Seperti kemarin informasi saja, para juara PON mewakili Jawa Barat, atlet Kota Bogor diberikan bonus oleh gubernur. Waduh, Kalau tidak salah, 1 keping medali emas perorangannya 300 juta. 300 juta. Iya. Nah, Kota Bogor 1 keping medali emas perorangannya 100 juta untuk Porprov, dan untuk PON-nya 50 juta dan Popdanya 25 juta. Ini suatu kebanggaan bagi atlet Kota Bogor maupun pelatih juga, karena kalau menurut kami sekarang atlet dan pelatih sudah menjadi profesi dan betul. bisa dibanggakan oleh mungkin keluarga. Bisa dibilang menjadi profesi yang menjanjikan nggak Pak? Betul. Betul ya? Ya, betul sekali. Jadi menjadi atlet, pelatih adalah profesi yang membanggakan dan menjanjikan juga, karena hasil kerja keras dari mulai mungkin latihan, uji tanding, bertanding, kompetisi mulai, itu tidak istilahnya instan. Iyalah, Perlu pasti ya. perjuangan, keluar keringat, Betul. kehujanan, kepanasan. Nah, diganjarnya pas para atlet maupun pelatih berprestasi, diganjar adalah dengan diberikan apresiasi, yaitu bonus kemenangan. Bonus Gitu. kemenangan. Bonus kemenangan. Hampir 300 juta ya. Iya, hampir Untuk 300. satu Iya, keping untuk medali. dari gubernur itu. Dari gubernur. Dari gubernur. Kalau Dari dari wali kota beda Dari lagi. kota untuk pelajar Popda 25 juta sekali lagi, kemudian untuk Porprov 100 juta, dan untuk PON 50 juta 50 untuk juta. nomor perorangan. Gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa atau yang nonton nih kan siswa-siswi gitu ya tadi ya. Nih kalau misalkan tertarik jadi atlet, boleh nih dimulai dari sekarang gitu ya. Boleh Pak ya? banget. Boleh banget. Boleh banget. Gitu. Nanti Bangga. bisa ketemu sama Pak Dani. Silakan. Jadi mau ke olahraga apa, cabur apa, bisa nanti saya fasilitasi. Oh gitu. luar Sesuai biasa. dengan hobinya ya. Iya. Itu semua cabur Pak. Betul. Jadi cabur itu yang mungkin di bawah naungan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang caburnya juga cabur yang berprestasi. Prestasi. Kita ganjar dengan apresiasi yang kita berikan bonus itu. Demikian. Biasanya kalau misalkan atlet-atlet Bogor nih, paling banyak tuh di cabur apa Pak? Kalau atlet Bogor sekarang itu banyaknya di cabur bela diri. Bela diri. Bela diri mungkin teman-teman ini pemirsa semua tahu ada pencaksilat, taekwondo, gitu ya. karate, kempo, kemudian tarung derajat. Itu adalah penyumbang medali emas terbanyak untuk kontingen Kota Bogor. Wow. Di ajang yaitu tadi saya sampaikan, misalkan Asian Games, SEA Games, PON, Porprov maupun Popda. Pasti Kota Bogor memberikan sumbangsinya lah medali emas atletnya dari Kota Bogor. Demikian. Keren juga ya kalau misalkan dilihat gitu kan, nggak disangka-sangka juga ternyata cabur bela diri ternyata ya. Bela diri. Gitu kan kalau misalkan kita lihat gitu kan di media sosial kan paling banyak tuh bulu tangkis yang memang umum ya, semua orang itu bisa melakukannya kan kayak gitu kan. Tapi ternyata siswa-siswi dari SMA SMK ini lebih tertarik dan lebih banyak di dunia bela diri kayak gitu ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang memang di sekolahnya ada ekskul bela diri terus mau lanjut lagi jadi atlet di Kota Bogor, itu bisa daftar juga ya Pak ya? Bisa, jadi atlet di Kota Bogor seperti itu ya Pak ya? Jadi kalau ada yang berminat untuk menggeluti olahraga atau menjadi atlet, mangga silakan bisa mungkin datang ke Dispora Kota Bogor dan KONI Kota Bogor di Komplek Gor Pajajaran. Oh gitu ya. Saya bisa fasilitasi lah. Wah luar biasa. Ini Bapak ini luar biasa. Saya fasilitasi sesuai dengan apa maunya olahraganya, sesuai dengan hobi mungkin.
Kan tiap orang kan beda ya Iya, pasti hobinya. benar. Kalau misalkan untuk olahraga sendiri Pak, itu dari paling kecil umur berapa Pak? Yang Ya, emang dari atlet Kota Bogor? ya, pembinaan memang usia dini mungkin. Usia dini mungkin ya? Ya, mungkin bisa dari SD mulai, Iya. ya 6 tahun, 7 tahun. Banyak yang sudah menggeluti olahraga. Di kita pun selain olahraga bela diri, banyak juga olahraga yang terukur, misalkan atletik, menembak, itu olahraga terukur namanya, Iya, diukur. betul. Kemudian juga di Kota Bogor ada juga olahraga yang mungkin ini lumayan peralatannya, itu olahraga seperti anggar, menembak dan panahan. Itu luar biasa. Itunya peralatannya cukup mahal juga itu. Iya, Tapi banyak peminatnya. Banyak juga peminatnya itu. Iya. Dan juga alhamdulillah dari prestasi juga mumpuni juga menyumbang beberapa medali emas untuk Kota Bogor di beberapa ajang Iya, benar. kejuaraan. Karena kalau misalkan saya lihat juga Pak, ini cerita pribadi ya Pak ya. Kalau misalkan saya kan rumah di Cibinong nih, banyak banget kayak ponakan-ponakan itu yang memang ikut olahraga bela diri. Karena itu dari SD mereka sudah buka ekstrakurikulernya gitu kan. Dan itu mungkin nanti bisa dipersiapkan untuk jadi atlet bela diri di kabupaten atau kota Bogor gitu ya Pak ya. Itu luar biasa juga untuk teman-teman yang berminat atau bahkan yang mau cita-citanya jadi atlet bisa difasilitasi dengan pemerintah gitu ya Pak. Betul, betul sekali. Prinsipnya pemerintah akan selalu ada terdepan Ya. untuk mungkin mengikuti keinginan dari masyarakat. Mau aktif olahraga apa, ya kita harus mendorong. Demikian. Ya. Luar biasa. Nah, mungkin tadi kan Bapak juga sebagai kepala bidang gitu ya di Bakes Bangpol ya. Kebijakan dari Bapak sendiri itu untuk olahraga itu gimana sih Pak? Ya, kalau di Bakes Bangpol saya sampaikan tadi tugasnya udah jelas. Nah, saya mungkin lebih kepada mungkin sebelum di Bakes Bangpol ya cerita. Kita ingin mengangkat harkat, derajat, martabat semua cabang olahraga. Ini kami sampaikan juga di Kota Bogor ini selalu ingin mengangkat olahraga dari beberapa segmen. Yang pertama olahraga prestasi, itu di bawah naungan KONI. Kemudian juga ada olahraga yang mungkin berkaitan langsung dengan masyarakat, itu di bawah naungan KORMI. Nah terakhir ada olahraga untuk yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu adanya ranahnya di NPCI. Dan terakhir juga, saya juga coba kemarin mensupport lahirnya badan olahraga baru yang namanya SOINA. Hampir mirip-mirip lah dengan NPCI. Boleh diceritakan Pak, SOINA? Jadi SOINA itu jadi Spesial Olahraga Nasional Indonesia, singkatannya. Gitu. Jadi hampir sama dengan NPCI. Itu berdiri di Bogor? Berkebutuhan khusus. Ya, di Bogor juga, alhamdulillah berdiri tahun lalu. Dan sekarang juga sedang mungkin melaksanakan program kerjanya yang juga mudah-mudahan kita dukung keberadaan SOINA. Jadi ada 4 mungkin institusi olahraga resmi di Kota Bogor. Yang pertama KONI, kemudian KORMI, kemudian NPCI, dan terakhir SOINA. Semuanya kita coba support, kita dukung. Mudah-mudahan mereka juga punya kompetisi dan prestasi yang mumpuni. Demikian. Kalau untuk SOINA sendiri itu kan untuk apa ya, teman-teman yang memang disabilitas gitu ya Pak ya. Disabilitas atau berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ya, itu betul. juga. Ya saya juga tertarik banget kalau misalkan ngebahas tentang kayak gitu, karena teman-teman kita yang memang berkebutuhan khusus kan harus punya apa ya, harus difasilitasi juga ya Pak dengan baik. Tidak hanya teman-teman yang sehat jasmani gitu kan yang sempurna, tapi teman-teman yang memang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus memang harus punya fasilitasnya tersendiri juga gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk fasilitas dari tadi SOINA gitu ya, untuk yang berkebutuhan khusus itu apa sih Pak? Ya, berkebutuhan khusus misalkan ada seorang atlet yang mungkin di anatomi tubuhnya tidak lengkap. Misalkan ada mungkin olahraga yang perlu menggunakan kursi roda. Kursi roda. Di kita ada yang namanya poli. Nah, itu ada juga semacam kekhususan. Jadi kita siapkan terutama fasilitas untuk latihannya lah. Dari mulai lapangan mungkin indoornya, outdoornya. Jadi itu ada pelatihannya juga, Pak? Oh, gitu. Ada pelatihannya dan disiapkan oleh pengurus NPCI. Dan ISONA nanti, SOINA tuh akan mengikuti juga lah. Oh gitu. Gitu. Kemudian juga atlet yang lain yang misalkan menjadi atlet atletik, pelari, kemudian juga renang. Nah, sama sebetulnya hampir sama dengan yang KONI maupun KORMI. Cuman
perbedaannya dari segi peralatan. Ada peralatan tambahan lah. Peralatan tambahan gitu ya. Seperti kursi roda dan Iya, lain pasti ya. sebagainya. Itu Itu perbedaan luar, itu. ya, luar biasa banget ya, dan pemerintah Kota Bogor tentu sangat amat memfasilitasi teman-teman dari Betul. masa, baik yang dari umurnya mungkin masih SD yang mau jadi atlet, bahkan sampai teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk mau dan minat jadi atlet itu bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Bogor gitu ya Pak ya. Oke, nah kalau misalkan tadi saya juga ngulik, terus juga saya baca dan briefingnya gitu kan, terus Bapak katanya punya beberapa program di luar pemerintah, di luar Bakes Bangpol dan lain sebagainya. Terus rencananya itu apa sih Pak ke depannya? Mau menggunakan membuat apa? Mau Bapak ke depannya mau seperti apa atau gimana Pak? Ya, baik, ini luar biasa nih saya diundang hari ini di channel ini. Jadi saya cerita nih, host Om Kamil. Jadi saya ke depan karena saya cinta sekali sama olahraga. Saya 5 tahun melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Sporta Kota Bogor. Saya akan tetap konsisten untuk membangun olahraga di Kota Bogor, dan saya akan membuat channel seperti Om Kamil juga. Nama channelnya adalah Time Podcast. Time Podcast. Ya, singkatan dari This Is My Event Podcast. Yang lebih kepada segmen olahraga, seni budaya, pariwisata, musik, dan gaya hidup sehat dan positif. Jadi tidak ke politik, kemudian hukum dan pemerintahan mungkin. Jadi beri dukungan dan doanya ya. Iya, pasti. Berarti lebih khusus untuk pemuda olahraga lah. Pemuda olahraga. Jadi wujud kecintaan saya lah akan saya lanjutkan, tetap mengabdi untuk membuat channel Time Podcast. Itu udah dibuat atau gimana Pak? Sedang dalam proses, sedang dalam pematangan lah. Doakan bulan ini kita mau soft launching juga. Nanti kita undang nih teman-teman. Boleh. Hari ini saya diundang teman-teman, nanti saya ngundang teman-teman. Wah, insya Allah, terima kasih. Berarti namanya Time Podcast. Time Podcast. This is my event. Disingkatnya This is my event. Jadi kenapa This is my event? Ya eventnya banyak, tidak hanya olahraga. Tadi saya sampaikan kan ada seni dan budaya, pariwisata, kemudian ada musik, kemudian juga ada gaya hidup, kesehatan, kemudian pokoknya yang serba positif lah. Membangun komitmen semua. Iya, demikian. Itu luar biasa banget ya. Mungkin teman-teman yang dengan background olahraga, atlet, atau bahkan tadi penyanyi gitu kan, boleh nanti bisa kolaborasi dengan Nah, This is my. Ini sedikit juga Mas, boleh saya sampaikan? Boleh banget Pak. Time Podcast juga bisa dijadikan channel atau media untuk informasi dan promosi. Iya, pasti. Nanti kita undang juga para pelaku industri olahraga. Misalkan ada teman-teman yang bergelut di bidang aparel, olahraga, atau punya venue yang disewakan, baik misalkan futsal, kemudian basket, voli, bisa kami undang sebagai narasumber untuk bicara lebih dalam tentang promosi usahanya. Jadi kita lebih kepada mungkin informasi yang update tentang olahraga. Jadi olahraga tidak hanya berbicara atlet, kemudian pelatih, wasit, tidak. Kita bicara ada sport tourism, ada sport industrinya, semua. Kita akan coba mungkin rancang supaya ke depan Kota Bogor menjadi kota tujuan olahraga, wisata, dan industri lah. Harapannya ke sana. Mimpi saya ke sana, dan saya akan menggandeng kaula muda nih, anak muda nih, untuk bersama-sama membangun, berkiprah, demikian. Ya, ini luar biasa banget ya, karena memang ya sebagai media ya harus memberikan informasi yang positif juga gitu ya Pak. Gitu kan. Karena memang kita semua di sini juga bergerak di bidang media gitu kan, terus juga nanti Bapak bikin Time Podcast gitu kan, dengan berbagai latar bidang olahraga, nyanyi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu inspirasi juga untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang bahkan nonton di Time Podcast itu ya Pak. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang anak muda segala macam gitu ya Pak ya. Nah, harapan Bapak nih untuk anak muda, generasi muda itu apa sih Pak? Khususnya di Kota Bogor. Ya, baik. Yang pasti harus inovatif. Kreatif. Kemudian juga banyak bikin terobosan lah. Jangan istilahnya berdiam diri lah, ciptakan sesuatu yang mungkin baru lah. Kalau yang sudah ada sih ya kalau bisa jangan ditiru, tapi bikin yang belum ada gitu. Nah ini semacam breakthrough lah, ada terobosan sehingga bisa membangun suasana kompetitif lah. Dan juga akhirnya endingnya goalnya itu kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ini.
Betul. kedepannya. Karena juga saya mengikuti beberapa mungkin kegiatan channel atau kegiatan yang bersifatnya mungkin media itu mumpuni juga dan menjanjikan. Nah, kenapa enggak teman-teman juga menciptakan seperti itu? Iya, betul. Yang pasti kita harus berikan sesuatu yang mungkin tidak istilahnya mengekor lah. Ini kadang-kadang selalu kalau lagi booming kegiatan A, kita bikin juga kegiatan itu. Iya. Nah, kalau saya orangnya FOMO ya, FOMO. beda. Kalau saya orangnya sangat berbeda dengan mungkin orang lain. Saya ingin sesuatu tidak mau meniru kegiatan atau event yang lain. Makanya Time Podcast itu betul-betul ingin berbeda. Nah, makanya saya dapat kata-kata itu juga hasil dari mungkin diskusi tim dari Time Podcast, keluaran nama Time. This is my event. This is my This event. event. Inilah acaraku. Inilah acaraku. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, gitu ya Mas ya. Iya, Demikian. betul benar ya, gitu kan. Terus juga ya luar biasa karena kita sudah beberapa menit ya ngobrol bareng dengan Pak Dhani gitu kan mengenai background beliau di pemerintahan di Bakes Bangpol. Terus juga tadi Pak Dhani juga cerita di organisasi di kampusnya gitu kan. Terus juga mengenai olahraga basket gitu kan. Terus juga sama Solina ya tadi ya. Soina gitu, mengenai atlet-atlet yang memang berkebutuhan khusus. Gitu. Kan. Itu luar biasa dan teman-teman mungkin yang punya motivasi untuk jadi yang cita-citanya menjadi atlet atau bahkan teman-teman yang ada di Kota Bogor tentunya khususnya yang mau jadi atlet dari mungkin anak-anak SD, anak-anak SMA SMK yang mau jadi atlet bisa langsung menghubungi Pak Dhani gitu di Bakes Bangpol gitu 24 hours. 24 hours. 24 jam buat teman-teman. Yang mau 20. jadi atlet tadi kan mau mulai ke mana silakan hubungi saya. Karena kan 24 jam. Karena kita sebagai anak muda gitu ya Pak, anak-anak gitu yang memang punya cita-cita. Karena kita juga suka bingung kan, mau kemana, arahnya kemana, mulai dari mana kan kita kadang juga suka bingung arahnya kayak gimana gitu kan dan alurnya seperti apa. Dan ini Pak Dhani dengan teman-teman di pemerintahan di lini masanya itu memiliki fasilitas dan forum untuk memfasilitasi itu semua gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Bapak terima kasih banih kita sudah ngobrol bareng sama. Senang banget saya juga diundang di terima kasih dan channel ini. Semoga semoga sukses program Time Podcast-nya. This is my event. Nanti saya undang ya teman-teman ya. Insya Allah. Terima Doakan kasih saja banyak. kita sedang berproses lah. Sedang menuju ke pematangan terus. Iya, pasti ya. Always give the best lah. Always the best ya. Baik. Demikian host. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa, pendengar serta mahasiswa terutama di Universitas Terbuka Bogor gitu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan program Binasif Bincang Asyik dan Inspiratif kali ini. Tentu kita juga mau mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada Yayasan Bakti Bangsa, Graha Create dan Alinea Studio serta sponsor kita dari teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Bogor ada Kang Kopi dan Cemilan Empot nih Pak. Kalau misalkan kita lihat nih kita udah disediain nih ada Kang Kopi. Ini kalau misalkan teman-teman mahasiswa mau ngopi, ini juga ada varian macanya nih. Saya suka banget, saya udah coba varian maca dan kopinya buat teman-teman mau ngopi dan mau ngemaca. Boleh nyobain dari Kang Kopi. Tapi itu juga ada Cemilan Empot ya dari usaha dari anak-anak mahasiswa Universitas Terbuka Bogor nih. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau ngemil, mau ngebasreng, apapun itu ya, ini boleh nyobain Cemilan Empot yang punya mahasiswa dari Universitas Terbuka Bogor. Ini enak banget nih, saya udah nyoba nih. Udah order 2 kali. Gitu ya. Nah, teman-teman, tentu saya juga berterima kasih kepada Pak Dhani atas kehadirannya pada podcast kali ini di Binasif Bincang Asyik dan Inspiratif. Tentu untuk teman-teman yang mau stay tune dan menggali informasi mengenai seputar podcast kita, boleh di follow dan dipantengin terus Instagram dan sosial media kita ada di bawah sini, serta sosial media dari narasumber kita kali ini. Dan tadi ada Time Podcast gitu ya Pak ya. Gitu. Betul. Mungkin terima kasih segitu aja yang kita bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan informasi kita kali ini bisa membawa dampak baik untuk mahasiswa dan generasi muda di Kota Bogor khususnya gitu ya. Mungkin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.